setelah data laju pertumbuhan di tingkat analisis dan di tingkat pembanding sudah kita dapatkan, maka kita sekarang bisa masuk ke pembahasan tentang SwiftShare. Kita masukkan dulu, kita kopikan dulu kategori dan lapangan usahanya. Kita kopikan, kita paste di bawahnya. Kemudian kita hitung komponen-komponen dalam SwiftShare, yaitu NIJ, kemudian MIJ, dan yang terakhir adalah CIJ. Nah, ini tiga komponen dasar dalam analisis SwiftShare. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, komponen yang pertama, yaitu NIJ atau komponen bauran nasional, National Share. Kita lihat rumusnya. Untuk NIJ, rumusnya adalah PDRB IJ dikalikan dengan RN. PDRB sektor I di wilayah analisis dikalikan dengan RN. Ingat, RN ini adalah pertumbuhan N atau pertumbuhan di tingkat nasional atau pembanding. Akan hanya ada satu angka, maka nanti perlu kita kunci atau kita absolutkan. Nah, kita ambil datanya sama dengan PDRB IJ, berarti PDRB tahun 2015 Boyolali dikalikan dengan RN. RN berapa tadi? 5,3%. Nah, 5,3% kita absolutkan. 214.088. Nah, ini adalah komponen national share. Komponen national share. Artinya apa? Artinya bahwa nilai pertanian, PDRB sektor pertanian yang bernilai 4.053.719 ini, 214.089-nya itu berasal dari tingkat Jawa Tengah, dari tingkat pembanding. Nah, berarti kontribusi wilayah pembanding atau Jawa Tengah itu adalah 214.000 sekian dari total PDRB Boyolali yang sebesar 4.053.719. Nah, ini kita tarik sampai sektor terakhir untuk mengetahui nilai seluruh NIJ atau National Share. Kemudian bauran industri atau MIJ, yaitu komponen yang menunjukkan kontribusi sektor ini, sektor I, pada pembentukan PDRB di tingkat analisis dan kontribusinya di tingkat pembanding. Nah, rumusnya adalah ini kita lihat, PDRBIJ dikalikan dengan RIN, yaitu pertumbuhan sektor I di wilayah analisis di wilayah pembanding, dikurangi dengan RN, yaitu pertumbuhan di tingkat pembanding. Ini dikalikan dengan dikalikan dengan pertumbuhan sektor I di wilayah pembanding dikurangi dengan pertumbuhan di tingkat pembanding, pertumbuhan total. Nah, kita masukkan datanya sama dengan PDRB IJ dikalikan dengan buka kurung RIN ini 2,1 dikurangi dengan RN. Nah, RN 5,3 hanya ada satu, maka perlu kita absolutkan F4. Tutup kurung, enter. Oke. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan pada paparan materi, bahwa MIJ ini bisa bernilai positif maupun negatif. Kalau bernilai negatif seperti ini, pertanian berarti kan nilainya negatif ya, maka sektor ini di tingkat analisis tidak memiliki spesialisasi. Nah, jadi sektor pertanian di wilayah Boyolali ternyata tidak memiliki spesialisasi dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Tengah. Nah, Anda tarik itu. Nilainya ada yang negatif, ada yang positif. Nah, komanya kita sederhanakan aja atau kita hilangkan aja biar lebih simpel gitu kan. Ini adalah MIJ, bauran industri, spesialisasi. Nah, sekarang kita menghitung indeks kompetitifnya atau indeks daya saingnya. CIJ. Nah, rumus CIJ adalah PDRBIJ dikalikan dengan RIJ. Nah, tadi kan RIN, sekarang adalah RIJ. Berarti pertumbuhan sektor I di wilayah analisis dikurangi dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat pembanding atau RIN. Nah, ini rumusnya seperti itu. PDRBIJ dikalikan dengan RIJ dikurangi dengan RIN. Sama dengan PDRBIJ
dikalikan dengan buka kurung RIJ, berarti di tingkat analisis atau Boyolali 4,2% dikurangi dengan RIN 2,1%. Nah, ini hasilnya. CIJ ini juga bernilai positif dan negatif. Kalau positif, berarti sektor ini memiliki daya saing. Kalau negatif, berarti dia tidak memiliki daya saing. Nah, Anda lihat tuh, mana sektor yang berdaya saing, mana yang tidak memiliki daya saing. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang berdaya saing paling besar? Nah, itu berarti dilihat dari nilai CIJ-nya. Ini kita lihat di sini adalah jasa pendidikan. Atau ada yang lebih tinggi, yaitu industri pengolahan. Oke. Ini adalah komponen dalam SIFSER. Komponen dalam SIFSER. Nah, terakhir adalah menjumlahkan ketiga komponen ini sehingga dia menjadi DIJ. DIJ ini adalah simbol untuk SIFSER. Di mana DIJ ini rumusnya adalah NIJ ditambah dengan MIJ ditambah dengan CIJ. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Sama dengan NIJ ditambah dengan MIJ ditambah dengan CIJ. Nah, hasilnya adalah 170.974. Nah, ini adalah pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Boyolali berdasarkan analisis SIFSER. Nah, coba Anda bandingkan nilai SIFSER kita dengan nilai pertumbuhan absolut. Angkanya sama persis. Coba kalau kita ini tambahkan desimalnya 170.973,50, sama persis dengan nilai absolut. Nah, sama karena ini adalah laju pertumbuhan absolut yang menghitung PDRB tahun sekarang dikurangi dengan PDRB tahun lalu. Nah, yang di bawah ini kita breakdown berdasarkan komponen nasional, komponen bauran industri, dan komponen competitiveness-nya. Nah, jadi lebih detail. Kita bisa membagi, ternyata angka ini memiliki 3 komponen penting, yaitu komponen nasional, bauran industri, dan indeks kompetitif atau regional share. Nah, Anda tarik ke bawah. Nah, Anda bandingkan semuanya itu, saya kira angkanya sama persis dengan nilai absolut. Nah, ya. Metode SIFSER klasik sederhana seperti ini. Saya kira cukup ya. Yang selanjutnya akan saya berikan metode SIFSER berdasarkan metode Arcelus dan Esteban. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.